Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang manusia itu sering lalai, menurut Nabi sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, yaitu sehat dan waktu luang. Dan alhamdulillah Allah juga menolong kita sehingga kita bisa mensyukurinya, yaitu antara lain kita manfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah itu kepada kita untuk hadir ke majelis taklim ini. Dengan cara hadir ke majelis taklim ini berarti kita sudah mensyukuri nikmat Allah itu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Semoga Allah menolong kita agar kita senantiasa istiqomah bisa hadir ke majelis taklim hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam pembuka tadi saya membaca Quran surat ke-33 ayat 21. Yang sekarang saya baca artinya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah, dia banyak berzikrullah. Jadi ayat ini pernah saya bahas di sebelumnya. Ayat ini bersinggungan atau menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah itu ada suri teladan, ada akhlak-akhlak yang baik untuk kita teladani, untuk kita tiru, agar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pada sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana sahabat tidak mampu menjelaskan bagaimana akhlak Nabi itu, saking baiknya Nabi, saking membuat mereka itu mencintai Nabi. Dan menurut kesaksian dari istrinya Nabi, memang ukuran akhlak seseorang itu adalah kesaksian dari orang-orang terdekatnya. Kalau orang jauh, ya tetangga, teman itu yang menilai kita ini baik, belum tentu itu baik. Tapi kalau istri, anak yang menilai kita ini baik, itu baru kita betul-betul baik. Itu betul-betul baik. Nah, ini istrinya Nabi menilai apa? Semua kelakuan Nabi itu indah, ya. Semua kelakuan Nabi itu indah. Bahkan Aisyah mengatakan apa? Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Maka mari kita teladani bagaimana akhlak Nabi. Sehingga pada kesempatan ini
saya akan melanjutkan untuk membahas bagaimana akhlaknya Nabi. 1 atau 2 akhlak untuk kita sampaikan, dan mari kita berusaha untuk meneladaninya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Nabi itu suka memuji. Nabi itu suka memuji. Tapi Nabi memujinya itu apa? Proporsional. Tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Orang yang tidak terlalu khusyuk sholatnya, terus sama Nabi dipuji, oh kamu sholatnya khusyuk. Tidak seperti itu. Nabi itu apa adanya. Kalau orang itu perlu dipuji, memang dipuji. Dan Nabi itu kalau memuji, Nabi sudah mengetahui kalau orang yang dipuji itu tidak akan GR ya, tidak akan membuat dirinya bangga, tapi malah bersyukur gitu ya. Jadi Nabi suka memuji. Mari kita tiru kebiasaan Nabi, suka memuji tapi proporsional, apa adanya memujinya. Kalau orang itu memang baik, kita puji baik gitu. Dan semoga pujian kita itu membuat orang itu menjadi lebih baik. Contoh, Nabi memuji Abu Bakar As-Siddiq ya. Nabi bilang begini, Abu Bakar lah yang menemaniku ketika hijrah. Dan memang Abu Bakar itu menemani Nabi ketika hijrah. Bagaimana Nabi masuk ke Gua Sur, bagaimana mereka berdua bersembunyi dari kejaran orang kafir. Itu kita pernah menyampaikan hal itu ya. Itu ditemani Abu Bakar, mereka memang berdua ya. Jadi Nabi memuji itu ya, kehebatan Abu Bakar menemani apa? Menemani Rasul dalam keadaan berbahaya seperti itu. Dan Nabi juga sangat menghormati Abu Bakar, sangat menghargai Abu Bakar. Salah satu bentuk penghargaan Nabi apa? Ketika Nabi sakit keras, tidak bisa menjadi imam sholat, yang ditunjuk adalah Abu Bakar. Itu luar biasa, penghargaan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa ditunjuk seperti itu, hanya Abu Bakar yang ditunjuk menjadi imam sholat oleh Nabi. Kepada Umar bin Khattab, Nabi pernah memuji gini, setan saja katanya Nabi, setan saja takut pada Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab ada melewat jalan situ, maka setan itu akan lewat jalan situ, tidak mungkin lewat di jalan yang sama. Itu menurut Nabi. Dan itu tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Tidak berlebihan, karena memang setan itu takut pada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab itu tegas, karena Umar bin Khattab itu sangat menjaga tauhidnya kepada Allah, sehingga setan sudah menyerah untuk menggoda Umar bin Khattab. Lalu pujian Nabi kepada Umar bin Khattab lainnya apa? Andaikan ada Nabi setelahku, kata Nabi Muhammad, maka Umarlah orangnya. Itu menunjukkan luar biasa kan? Berarti apa? Kualitasnya Umar bin Khattab itu adalah kualitas seorang Nabi. Sampai Nabi bilang apa? Andaikan ada Nabi setelahku, maka Umarlah orangnya. Tapi Nabi melanjutkan kalimatnya, aku adalah Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi setelahku. Jadi kalau ada orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, itu berarti Nabi palsu. Nabi palsu. Nabi adalah penutup dari segala Nabi. Muhammad itu adalah penutup dari segala Rasul ya, penutup. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Kepada Utsman bin Affan sangat dihargai oleh Nabi karena kedermawanannya, karena sering membiayai perang dan sebagainya. Maka Utsman itu dinikahkan dengan 2 putrinya Rasul ya. Pertama menikah, lalu istrinya meninggal, itu putrinya Rasul. Lalu dinikahkan dengan adiknya, juga putrinya Rasul. Sehingga Utsman itu dijuluki oleh para sahabat sebagai pemilik 2 cahaya. Pemilik 2 cahaya. Karena menikahi 2 putri Rasul. Itu merupakan penghargaan yang luar biasa. Kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi memuji, aku ini, kata Nabi, aku ini kotanya ilmu, sedangkan pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Itu menunjukkan Ali bin Abi Thalib itu sangat cerdas ya. Sangat cerdas keilmuannya. Dan ahli hikmah memang, ahli hikmah. Ali bin Abi Thalib itu ahli hikmah. Lalu pujian Nabi yang lain kepada Ali bin Abi Thalib. Barang siapa membenci Ali, berarti dia orang munafik. Luar biasa ya. Jadi Nabi suka memuji.
Coba bandingkan dengan kita, apakah kita ini suka memuji? Kalau saya, misalnya kalau saya ini, mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara-saudara tidak ya. Kalau ada teman saya misalnya, ada mempunyai 9 kebaikan dan punya 1 keburukan, maka barangkali saya lebih suka berbicara tentang 1 keburukan tadi, melupakan yang 9 kebaikan. Berarti saya ini termasuk orangnya yang tidak suka memuji, bahkan termasuk orang yang suka mencela. Orang yang suka mencela itu jauh dari mengikuti sunnah Rasul, sunnah Nabi. Jadi mari kita latih diri kita untuk bisa menghargai orang lain, kebaikan orang lain, bisa memuji orang lain yang proporsional, tidak boleh berlebihan. Sesuatu yang tidak ada pada orang lain kita puji, itu enggak boleh ya. Proporsional. Dan orang yang kita puji itu kita yakini dia tidak akan menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang takabur. Kita latih ya agar hati kita ini menjadi lembut, agar kita ini bisa menghargai orang lain. Lalu akhlak Nabi yang lain nih. Suatu hari ada majelis Nabi ya, majelis Nabi seperti ini. Nabi duduk sini misalnya, di sini ini kosong, di sini kosong, di sebelah kanan Nabi kosong. Di situ sudah penuh sesak orang-orang. Lalu ada satu sahabat yang terlambat datang. Dia bingung untuk nyari tempat agar bisa mengikuti majelis Nabi. Dalam kebingungan itu Nabi memanggil orang itu, misalnya, wahai fulan, misalnya, kamu kesini, katanya. Maka dia datang, lalu diberi tempat oleh Nabi di sebelah kanannya. Itu merupakan kehormatan yang luar biasa. Tidak cukup hanya sampai situ. Nabi ngambil sorban yang dipakainya, lalu dilipat, lalu ditaruh di sini agar agar sorban tadi itu menjadi alas sahabat yang terlambat tadi untuk duduk. Sahabat tadi begitu terharu ya. Alas tadi sorbannya Nabi tadi diambil, bukannya dibuat alas tapi diciumnya dengan meneteskan air mata. Siapa yang tidak senang kalau dihormati orang yang kita cintai ya. Pemimpin yang kita puja-puji menghormati kita, membuat kita duduk di sebelahnya, bahkan memberinya alas untuk duduk. Itu luar biasa, penghormatan yang luar biasa. Jangankan seperti itu, kita hanya bisa jabat tangan aja, kita senangnya minta ampun. Jangankan bisa jabat tangan, kita bisa melihat wajahnya aja secara langsung, itu sudah menyenangkan kita. Lah ini perlakuan Nabi, seorang Rasulullah yang sangat dicintai Allah. Lalu beliau ini kepala negara, ya, panglima perang, ya. Tapi sorbannya dilipat diberikan kepada rakyat biasa. Itu mari kita tiru penghargaan kepada orang lain yang seperti ini. Mari kita berusaha agar hati kita ini menjadi lembut, meniru Nabi. Nabi itu lemah lembut kepada sahabat-sahabatnya. Nabi itu baru marah, Nabi itu baru keras apabila Islam yang dihina ya. Apabila Islam dihina, apabila Al-Quran dihina ya. Apabila Al-Quran dihina, itu Nabi akan marah besar. Tapi selain itu Nabi itu lemah lembut, Nabi itu pemaaf, Nabi itu dermawan gitu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dua hal ini saja insya Allah akan membuat kita semakin mencintai Rasulullah. Betapa Rasulullah itu, Nabi kita itu sangat luar biasa akhlaknya, sangat luar biasa akhlaknya. Jadi mari kita pelajari semua ya, kita pelajari lagi bagaimana akhlak Nabi yang lain. Agar agar kita mencintai Nabi. Lalu karena kita mencintai pasti ada rasa kangen kepada Nabi, ingin rindu pada Nabi. Karena rindu maka maka sering bersolawat, sering melakukan sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi gitu ya. Dan sholat kita lebih khusyuk. Bahkan karena kita rindu Nabi, kita ingin naik haji, kita ingin berumroh gitu.
ingin apa? Ingin berziarah ke kuburnya Nabi gitu. Lalu kita tiru akhlak-akhlak Nabi, akhlak-akhlak beliau yang indah, yang indah. Semua budi pekerti beliau sangat agung, seperti yang disampaikan Allah di Quran surat Al-Qalam 68. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan kesaksian dari istri beliau yaitu Aisyah, semua perilaku Nabi itu indah ya. Semua perilaku Nabi itu indah. Bagaimana ibu-ibu ini kalau punya suami yang perilakunya indah, itu tentu menyenangkan ya toh. Bapak-bapak ini kalau punya istri yang perilakunya indah ya, tentu sangat menyenangkan. Dan ingin terus bersama, Karena kita sudah tidak bisa bersama di dunia ini, maka mari kita berusaha agar bisa bersama Nabi, mulai di padang mahsyar kelak. Mulai di padang mahsyar. Di padang mahsyar di mana orang tidak dapat kepanasan dan sebagainya, kita mendapat syafaat dari Allah melalui Rasulullah. Kita mendapat naungan, kita mendapatkan minuman dari telaganya Nabi. Yang menurut beliau kalau kita minum dari telaganya Nabi itu kita tidak akan haus selamanya. Lalu kita bisa masuk surga. Tidak hanya masuk surga kelas rendahannya, tapi cita-cita kita pun masuk surga yang sama dengan Nabi, sehingga kita sering bertemu Nabi. Ya Allah, semoga Engkau memperkenankan keinginan-keinginan kami ini. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ditolong Allah untuk bisa meniru akhlaknya Nabi. Amin. Dan yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.